Garuda Pancasila sebagai lambang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Apa? Siap? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan media diorama, peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Kemudian untuk tujuan yang kedua, melalui tayangan video kalian dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rangkaian makanan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih
Bulan. Rumput di sini ada siklusnya, itu tanda panah. Lihat. Rumput di sini biasanya dimakan oleh apa? Kelinci. Kemudian kelinci biasanya dimakan oleh apa? Ular. Ya. Kemudian tumbuhan atau rumput dapat menghasilkan makanannya sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Jadi, kalian ingat, tumbuhan atau rumput ini berperan sebagai produsen. Kemudian yang kedua, ada hewan apa? Kelinci. Di sini kelinci memakan tumbuhan. Untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Itu untuk kelinci. Kemudian untuk ketiga, ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Kemudian konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lain untuk menjadi makanannya. Itu yang dimaksud dengan konsumen paling akhir. Nah, decomposer. Lalu siapa yang akan memakan ular? Siapa? Bukan. Jadi, di sini jamur atau bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer. Yang disebut jamur dan bakteri itu decomposer, langkah akhir. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh decomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Nah, kemudian humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang berputar. Itu berarti decomposer adalah langkah akhir. Kemudian untuk membuat rantai makanan, menurut kamu apa sih peran omnivora pada rantai makanan? Perannya apa? Ada yang tahu? Nah, karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan, hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, bahkan ketiga. Contohnya, hewan monyet yang bisa dimakan serangga dan yang bisa memakan serangga dan buah. Coba lihat. Di sini ada monyet yang memakan buah. Bisa juga dia memakan serangga. Ya, nanti. Lanjut. Rantai makanan di ekosistem laut ini merupakan contoh makanan ekosistem. Rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi untuk di laut, yang sebagai produsennya adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu di laut untuk produsen. Kemudian namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Plankton, fitoplankton. Rumput laut dan juga termasuk produsen dan ekosistem di laut. Nah, rumput laut juga termasuk. Berarti yang termasuk produsen di laut adalah apa? Plankton sama rumput laut. Coba ibu minta bantuan untuk Rehan, Hendra, sama Randy maju ke depan. Coba dipegang dulu.
dari belakang? Ini tentang rantai makanan ekosistem apa? Ekosistem apa? Sawah. Tadi di video telah dijelaskan bahwa ekosistem sawah itu ada apa aja? Misalkan produsennya adalah padi. Berarti padi sebagai apa? Pinter. Padi sebagai produsen. Coba Dede Hendra, untuk ekosistem sawah seperti apa susunannya? Itu apa? Padi. Padi sebagai apa Dede Hendra? Padi sebagai produsen. Benar salah? Benar. Kemudian dari pinggir saya biar teman-temannya kelihatan. Yang kedua apa? Benar salah ulang? Nah, berarti yang kedua apa? Burung dara. Burung dara biasanya memakan padi. Berarti itu sebagai apa burung dara? Konsumen satu. Pinter. Kemudian yang ketiga apa Dendra? Ular. Katanya yang ketiga adalah ular. Berarti ular berperan sebagai konsumen dua. Pinter. Kemudian yang selanjutnya apa? Di sini saya dulu apa? Nah, sini dulu. Nah, kemudian hewan yang ketiga apa ini? Apa ini? Burung elang. Burung elang biasanya memakan
3. Ibu kasih tugas untuk minat berbicara. Jadi tugasnya kalian di sini untuk kelompok 3 ya. Gunting dulu ini untuk gambar-gambar hewannya. Kemudian nanti ditempel di sini, tapi sesuai dengan urutannya. Ya, itu ekosistem apa? Lihat dulu hewannya ada apa aja. Ya, ibu kasih waktu 10 menit. Sini baris, ada yang pegang, ada yang menjelaskan. Nanti menjelaskan di sini saya. Nah, sini biar temennya kelihatan. Yang lainnya lihat ke depan. Nah, dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 1 coba Randy. Jelaskan. Ekosistem apa itu Randy? Ya, di sawah. Kemudian ada padi. Perhatian, duduk siap. Yang lainnya tidak boleh pegang apapun. Pandangannya ke depan, lihat temannya yang di depan. Lihat temannya. Yuk, lanjut Randy. Yang pertama. Kemudian, coba Iman. Coba lihat Iman. Sini, sebelah sini biar temannya kelihatan. Kemudian, ada hewan tikus. Tadi sudah dijelaskan untuk ekosistem sawah. Yang pertama, produsennya apa? Padi. Kemudian apa lagi? Ya, terus? Ya. Kemudian? Jadi pintar. Jadi untuk kelompok 1 mereka ibu tugaskan untuk menggambar. Kemudian menyusun rantai makanan ekosistem sawah. Mereka sudah mengerjakan dengan benar dan bagus. Coba lihat ke depan. Sudah ada gambarnya. Mereka menggambar, kemudian dikasih nama untuk padi sebagai produsen. Kemudian ada tanamannya tikus. Konsumen 1, berarti tikus sebagai konsumen. Konsumen berapa tikus? 1. Kemudian ini ada ular. Ular berarti konsumen 3. Konsumen berapa? Ular apa? 2. Kemudian ada burung elang. Baru itu konsumen 3. Terakhir
belajar lagi, untuk PR-nya jangan lupa dikerjakan. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.